Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Siti Abdaria, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 31 Atap Malingping, Kabupaten Lebak. Pada kegiatan hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Tarosita. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 31 Atap Malingping. Assalamualaikum Bu Ita, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah ya, sehat ya Bu Ita ya. Baik Bu Ita, pada kali ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya. Nah, adapun tujuan dari dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awalnya Ibu untuk memberikan nanti kesananya melakukan kegiatan pembelajaran supaya Ibu lebih siap lagi, baik menyiapkan bahan-bahannya dan juga sehingga Ibu bisa menyiapkan proses pembelajaran dengan baik pada berikutnya. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada kita. Yang pertama ini berkaitan dengan tujuan Ibu. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu apa? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tulis, peserta didik dapat menganalisis struktur teks cerita fantasi dari segi orientasi, komunikasi, dan resolusi dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menelaah unsur kebahasan teks cerita fantasi dengan tepat. Ada dua. Baik kita, jadi ada dua ya yang akan Ibu sampaikan pada tujuan pembelajaran ini. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis struktur teks cerita fantasi dari segi orientasi, komunikasi, dan resolusi dengan tepat. Yang keduanya, peserta didik dapat menelaah unsur kebahasaan teks cerita fantasi dengan tepat. Itu ya Bu ya, baik. Nah, sekarang Bu, saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Kira-kira bagaimana area pengembangan yang akan Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan pada kegiatan observasi di dalam kelas? Baik, untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan pengelolaan kelas, yaitu untuk mengelompokkan anak dalam kegiatan diskusi dan juga pemahaman anak dalam bidang aspek pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya, menganalisis struktur teks cerita fantasi dari segi komunikasi, orientasi, dan resolusi. Pak. Untuk keterampilannya, menelaah unsur kebahasaan teks cerita fantasi dengan tepat. Ya. Baik Bu Ita, jadi area pengembangan yang akan Ibu capai ya, atau yang akan Ibu gunakan yaitu aspek pengembangan kelas ya Bu ya, di mana mungkin saat pembagian kelompok, ketika pembicaraan materi, atau juga ketika pembagian kelompok itu untuk berdiskusi ya Bu ya, pada aspek pengetahuan dan keterampilan itu ya. Baik Bu Ita, sekarang saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang akan diterapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, maupun metode. Baik, untuk strategi pembelajarannya, saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar sesuai dengan kebutuhan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan membagi kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Untuk model pembelajarnya, saya akan menggunakan basis masalah atau problem based learning atau PBL. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Baik Bu, jadi rencana yang akan Ibu terapkan yaitu dengan menggunakan strategi
strategi pembelajarannya yaitu berdiferensiasi ya, jadi berdasarkan kesiapan belajar sesuai dengan kebutuhan siswanya yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian ibu juga akan membagi kelompok sesuai dengan kemampuan anak-anak yang baik dalam bidang aspek materinya, mungkin keterampilannya ya Bu ya, dan keaktifan siswanya. Untuk model pembelajarannya, ibu akan menggunakan problem based learning ya Bu ya, atau biasa kita sebut PBL ya. Untuk metodenya mungkin ibu juga akan melakukan tadi yang disebutkan seperti diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga berbicara ya. Bagus sekali ya Bu Ita, jadi sangat luar biasa ya. Baik, untuk media pembelajarannya mungkin kira-kira ibu akan menggunakan media apa? Baik, untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan beragam ya Bu. Di antaranya itu teks pelajaran, teks yang berhubungan dengan RPP, yaitu tentang cerita fantasi atau yang berjudul Belajar dengan Gajah Mada. Kemudian LKPD atau paragraf, di PowerPoint dengan menggunakan Infocus dan juga repot tentunya. Iya, luar biasa ya, bagus sekali. Nah, baik, kira-kira ibu kapan nih akan merealisasikannya atau akan melakukan pembelajaran tersebut, di hari apa, di kelas berapa, dan juga pada jam berapa? Baik, Ibu, kebetulan saya ada jam di hari Senin itu di kelas 3 pada jam 3 dan 4. Baik, jadi ibu nanti hari Senin depan ya Bu ya, di kelas 3 pada jam 3 dan 4, mungkin saya akan datang ke kelas ibu ya. Baik Bu, kemudian saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan nantinya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas gitu ya. Baik Bu Ita, sebelum kita akhiri percakapan kita pada pra-observasi ini, kira-kira apa yang ibu dapatkan dari percakapan kita? Baik, mungkin media yang nantinya akan saya gunakan yaitu persiapan dari sekarang, Iya, serta strateginya saya rancang sebaik mungkin dari sekarang ya, sesuai dengan kebutuhan anak. Saya memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan pada hari ini. baik Bu, terima kasih atas waktunya ya. Sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam melakukan kegiatan percakapan pra-observasi. Baik Bu Ita, terima kasih banyak ya atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dalam rangka percakapan pra-observasi ini. Sampai ketemu lagi kita di kegiatan observasi kelas pada hari Senin depan ya, dan nanti selanjutnya di percakapan pasca observasi. Baik, itu ya. Baik, demikianlah rangkaian kita pada kegiatan hari ini, yaitu percakapan pra-observasi bersama kita selaku guru bahasa Indonesia yang akan diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Sampai ketemu lagi nanti di kegiatan selanjutnya, yaitu observasi dan juga percakapan pasca observasi. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ita. Ya. Ya, anak-anak. Siapkan dulu ya sebelum belajar. Bagi budaya.
dunia nyata. Karena dengan kemisteriusan, terus apalagi keajaiban ya, pokoknya yang hal tidak mungkin itu tidak aneh kalau di dunia fantasi ya, atau cerita fantasi. Jadi hal yang tidak mungkin itu sudah terbiasa karena dibuat sendiri oleh penulis atau pengarang. Jadi mengada-ngada karena disini juga ajaib ya, misterius. Jadi hal yang tidak mungkin terjadi. Baiklah anak-anak, di sini kita akan belajar struktur teks cerita fantasi. Sudah ibu katakan tadi ada Orientasi, komplikasi, dan resolusi. Jadi itu ada 3 ya. ada 3. Yang pertama orientasi. Orientasi itu penulis mengenalkan tokoh, latar tempat, waktu, dan suasana ya. Yang terjadi dalam cerita. Yang kedua komplikasi. Penulis mengajukan konflik atau masalah-masalah dalam cerita tersebut ya. Masalah tersebut dikembangkan menjadi rangkaian cerita dengan Alur yang menarik. yang ketiga resolusi. Ini merupakan bagian akhir ya. Dari cerita itu berarti tidak ada lagi penambahan ya, penambahan masalah. Berarti sudah penutup pada tahapan resolusi ya. Yang selanjutnya ciri kebangsaan teks fantasi. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama penggunaan kata ganti dan nama orang ya. Biasa di situ dalam cerita biasanya kalau misalkan kata ganti berarti aku, mereka, terus dia atau beliau ya, itu merupakan bisa juga nama. Itu si penulis menyebutkan gitu ya. Atau bisa juga aku, berarti dia sendiri yang terlibat dalam peristiwa tersebut ya. Itu merupakan penggunaan kata ganti. Yang kedua penggunaan kata ganti yang menjerat indera seperti latar, tempat, waktu, dan suasana. Jadi tempatnya di mana, waktunya kapan, dan suasananya apakah misalkan sedih, senang ya, bahagia, terharu, dan lain-lain. Yang ketiga kata sambung. Di sini ada urutan waktu. Setelah itu, kemudian, sebelum, tiba-tiba, bersama, ketika, dan sebagainya. Pokoknya merupakan kata penjerat indera. Yang terakhir penggunaan dialog langsung dalam cerita. Berarti yang benar-benar di situ dalam cerita menggunakan dialog ya. Contohnya diawali dengan kata petik ya, diawali dengan huruf besar. Itu merupakan kalimat langsung. Baiklah, bisa dipahami anak-anak? 2, 3, 4, 5 ya. Ini menjadi 5 kelompok. Akan ibu sajikan cerita yang berjudul Gajah Mada ya. Gajah Mada. Atau belajar dengan Gajah Mada. Nanti kalian tinggal menganalisis struktur teks cerita fantasi yang ada dalam cerita Gajah Mada ini ya. Nanti diidentifikasi atau ditentukan yang mana yang merupakan orientasi, komplikasi, dan resolusi. Yang kedua, ciri kebangsanya ya. Yang mana yang penggunaan kata, ditunjukkan kata yang mana di situ ya. Terus penggunaan kata menjerat kata indera, tempatnya di mana gitu ya. Yang ketiga tadi apa tadi kata sambung. Tinggal dibaca dan dicari di sini ya yang sudah disediakan. Dapat dipahami?
ditunjukkan ya, mana yang kemarin diagnosis, terus komplikasi yang mana resolusi, terus perkembangan hidup. Baiklah anak-anak, ada apa-apa yang diperlukan? Ya, silakan maju ya. Yang sudah perwakilan saja. Orientasi adalah peristiwa ketika Abi, Hadi, dan Dani berada di candi Trawulan. Tiba-tiba Habib terseret ke lubang kecil sehingga ketiganya masuk ke dimensi lain, dan ternyata mereka bertemu dengan Raja Mada, tokoh kerajinan Majapahit. Yang kedua, kompilasi. Kompilasi adalah muncul masalah ketika Raja Mada menanyakan apa yang sudah mereka bertiga lakukan agar mereka dapat kembali ke tempat asal. Ternyata jawaban mereka bertiga menunjukkan masih pulang bahwa kita saja tidak cukup, namun kita harus memiliki sikap yang lain. Yang ketiga, resolusi. Resolusi adalah akhirnya setelah menjawab dengan jawaban perilaku mereka yang baik, mereka kembali mencari keunggulan dan tetap baik seperti sebelumnya. Itulah yang telah saya tadi jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kelompok 5 sedang menjelaskan gitu ya. Strukturnya. Silakan kelompok lain, mana yang sudah selesai? Sudah belum? Ya, boleh tadi ya.
kelompok 5 ya. Dan kelompok 4. Bahwa peristiwa ketika Ardi dan Dani berada di Candi Trowulan, yaitu untuk resolusi. Dan untuk orientasi maksudnya. Yang kedua untuk komplikasi, muncul masalah ketika Gajah Mada menanyakan hal apa yang sudah mereka bertiga lakukan. Yang ketiga resolusi. Akhirnya setelah menjawab dengan jawaban perilaku mereka yang baik, mereka kembali ke Candi Trowulan dan tetap lagi seperti sebelumnya. Dan ciri kebangsaan teks fantasi dapat disimpulkan bahwa penggunaan kata dan di dalam belajar dari Gajah Mada itu kata mereka ya. Di situ ada kata mereka. Terus yang kedua penggunaan yang mencerah panca indera. Di situ ada di deskripsi latar minggu pagi yang cerah ya. Arti Andi dan Dani berada di Candi Trowulan. Sudah ada tempat dan waktunya itu ya. Yang ketiga kata sambung ya. Di sini bahwa kata sambung dalam cerita belajar dengan Gajah Mada itu ada kata kemudian ya. Itu merupakan kata sambung dari cerita Gajah Mada. Yang terakhir penggunaan dialog atau kalimat langsung dapat disebutkan bahwa apa yang sudah kamu lakukan untuk menyiapkan dirimu agar menjadi orang yang berguna, maka laki-laki itu akan mengangkat itulah kesimpulannya dari semua teks cerita fantasi yang berjudul Belajar dengan Gajah Mada. Baiklah anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Alhamdulillah ya. Tapi ada tugas ya untuk minggu depan ya. Kita belajar masih tentang teks cerita fantasi, yaitu cerita lorong waktu ya. Dipersiapkan dari sekarang, itu untuk minggu depan. Dan mohon maaf ya bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Baiklah anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan sampai di sini karena waktunya sudah habis ya. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Siti Ambelia, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMPN 31 Atap Maritim Kabupaten Lebak. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh Ibu Intervita sebagai guru yang diobservasi pada kegiatan supervisi akademik dan Pak Tata Tahkimullah sebagai pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 8. Baik, pada kesempatan ini kami akan melakukan kegiatan pasca observasi di mana akan melakukan percakapan pasca observasi bersama guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Baik, bagaimana kabarnya Bu Ika? Apakah sehat? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Tata? Alhamdulillah sehat ya. Baik, di pasca observasi ini Bu, saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya Bu Ita ya. Kepada Bu Ita terkait kegiatan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang Ibu lakukan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama Bu Ita, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi yang Ibu lakukan? Baik Bu, mungkin pertama saya sedikit nervous, tegang awalnya ya. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar ya. Baik, alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik ya.
Baik Ibu, bisa diceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas. Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Baik, tahapan-tahapan yang sudah saya lakukan tentu saja membuat rangka pembelajaran, kemudian untuk area Baik Bu Ita, jadi area pengembangan yang sudah Ibu lakukan adalah pengelolaan kelas ya. Nah menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik ya, sudah berjalan dengan sesuai yang diharapkan, tapi masih ada sedikit kekurangan. Nah menurut Ibu, apa sih kira-kira kekurangan dan kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Baik, kekurangan atau hambatan yang terjadi atau yang sering terjadi dihadapi oleh guru yang lain juga ya, yaitu masih ada beberapa siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Artinya siswa tersebut kurang aktif dan hanya beberapa orang saja. Baik, jadi kendala yang dihadapi adalah adanya beberapa siswa yang mungkin tidak mau terlibat dalam pembelajaran ya, atau misalnya kurang aktif ya, seperti itu mungkin ya. Baik, Ibu, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa mereka kurang aktif, mengapa mereka tidak mau terlibat dalam proses pembelajaran atau misalnya diskusi ketika di dalam kelas? Mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak, atau saya belum bisa mengetahui minat dari murid tersebut. Mungkin saya akan melakukan pendekatan-pendekatan untuk mengetahui minat anak saya ya. Mungkin saya akan mengelompokkan anak berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang belajar visual, auditorik, dan kinestetik ya. Sehingga anak merasa nyaman, jadi saya akan menyesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Mungkin saya akan melakukan pertanyaan kepada anak tersebut agar menyesuaikan dengan kegiatan yang di kelas harus seperti apa. Baik Ibu, jadi itu adalah rencana ke depan yang akan Ibu lakukan ya pada saat proses pembelajaran. Kedepannya Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan murid, dengan gaya belajar mereka masing-masing. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, auditorik, dan juga gaya belajar kinestetik. Seperti itu ya Bu. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ke depan dapat realisasi dan juga dapat memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik lagi daripada yang kemarin ya Ibu. Baik, saya tunggu nanti cerita-cerita Ibu selanjutnya apakah sudah bisa direalisasikan atau belum. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan rencana atau akan melakukan perubahan dengan rencana yang akan disampaikan? Mungkin untuk waktu tepatnya belum saya tentukan ya Bu. Insya Allah akan saya lakukan secepatnya. Ya, baik. Nanti juga semester 2 mungkin ya Bu ya, karena sekarang sudah menginjak akhir semester ya, semester 1. Lebih baiknya kalau di awal semester. Baik Bu Ita, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Ya, Baik Ibu, semoga dapat direalisasikan dengan baik ya Ibu. Baik, demikian rangkaian kegiatan pasca observasi pada kegiatan supervisi akademik ini telah selesai. Dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi dan juga observasi, serta ini adalah kegiatan yang terakhir yaitu percakapan pasca observasi. Terima kasih kepada